Kita lanjutkan. Sekarang kita mau mengolah data dengan menggunakan perintah recode. Kalau assign pada tutorial yang lalu adalah menggunakan perintah matematis untuk menghitung data numerik, maka recode adalah mengkode ulang dari kode jawaban dari suatu variabel yang kita miliki menjadi bentuk lain. Ya. Misalnya coba kita lihat di list, kan semua. Kita punya pekerjaan yang kodenya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Katakanlah kita mau merubah pekerjaan 1 dan 2 itu kita kelompokkan menjadi pekerjaan yang berbahaya, dan pekerjaan 3 dan 4 itu adalah pekerjaan yang tidak berbahaya. Misalkan seperti itu. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mendefine, kita buat nama variabel namanya, variabel name-nya kita katakan misalnya jenis pekerjaan, kemudian kita pilih variabel type-nya. Karena isiannya adalah berbahaya dan tidak berbahaya, maka pilihannya adalah text, bukan yes no. Kalau yes no itu ya tidak, karena pilihannya adalah berbahaya tidak berbahaya, maka kita pilih text. Kita klik OK. Kita lihat misalnya hasilnya seperti apa. Kita punya satu variabel baru namanya jenis pekerjaan yang masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa. Berikutnya adalah kita merecode tadi. Jadi kita record from itu berarti variabel yang lama. Variabel yang lama kita adalah pekerjaan. Data dari variabel kita yang lama pekerjaan ini mau kita rubah menjadi data baru pada variabel baru namanya jenis pekerjaan. Kemudian apa yang mau kita rubah? Yaitu yang pertama adalah nilai 1 tadi, maka kita ganti menjadi berbahaya. Kemudian pekerjaan 2 berbahaya. Pekerjaan 3 tidak berbahaya. Dan pekerjaan 4 juga tidak berbahaya. Oke. Kita klikkan OK. Maka di sini kalau Anda lihat, maka akan ditambahkan tanda petik di sini. Karena variabel yang kita buat, jenis datanya yang bisa masuk adalah teks. Otomatis oleh AppInfo akan diberikan tanda petik di sini. Ya. Jadi ketika Anda membuat perintah ini dengan mengetikkan di program editor, maka jangan lupa menambahkan tanda petik ini kalau Anda melakukannya perintahnya secara manual. Oke, kita lihat, kita list variabelnya, maka kita sudah punya seperti ini. Berbahaya, tidak berbahaya, berbahaya, tidak berbahaya. Jenis pekerjaan seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita mau buat sekarang merecord misalnya usia. Usia ini kan datanya numerik ya. Mau kita rubah menjadi data kategori, misalnya kita kelompokkan. Kita lihat dulu datanya. Kita means, kemudian kita lihat usia. Kita klik OK. Maka nilainya berkisar antara umur 12 tahun sampai umur 88 tahun. Katakanlah kita mau membaginya menjadi 3 kelompok. 12 sampai 20 itu remaja, 21 sampai 50 itu dewasa, dan 50 sampai dengan 88 itu adalah lansia misalnya. Maka kita bisa melakukannya dengan perintah record tadi. Tapi tentu saja kita harus buat variabel barunya. Define, kita klik define, kemudian kita berikan kelompok usia, kemudian variabel type-nya adalah teks, karena isinya adalah remaja, dewasa, lansia. Kita berikan teks, kita klik OK. Kita cek, keluarnya seperti ini, masih kosong. Ya. Kemudian kita lakukan record, yaitu dari usia ke kelompok usia. Berapa tadi pilihannya? Yaitu 12 sampai 20 itu adalah remaja.
kemudian 21 sampai 50 itu adalah dewasa, dan kemudian 51 sampai dengan 80. Jadi kalau perhatikan saya ada value to value. Jadi artinya mulai value 12 sampai value 20 itu nanti akan berubah menjadi remaja. Value 21 sampai dengan 50 berubah menjadi dewasa. Value 51 sampai dengan 80, maaf, tadi maksimal 88, kita ganti 88, isinya adalah lansia. Nanti kita klik OK. Yang harus diperhatikan, kesalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih angka. Jadi misalnya kita di sini mengisikan 12 sampai 20, di sini jangan lagi diisi 20 sampai 50 karena nanti akan ada duplikasi. Atau jangan sampai ada nilai yang kosong. Misalnya remaja itu 12-20, dewasa itu 22-50, maka akan 21 ini tidak punya teman. Dia akan tetap terisi 21. Demikian gitu. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah sini kita sudah yakin data kita sudah benar, kita klik OK. Dan kalau kita list, kita tampilkan datanya, maka akan muncul seperti ini. Oke. Jadi mereka yang usianya, ini bisa kita lebarkan. Mereka yang usianya 34 itu kategorinya dewasa, 54 itu lansia, kemudian ada yang remaja di sini usianya 12 dan seterusnya. Oke. Berikutnya cara merecord yang lain. Kita sekarang akan gunakan variabel yang sama yang baru tadi, cuma kita tumpangkan ya. Jadi kita rewrite ya. Kita tidak bikin variabel baru. Caranya adalah record, kemudian tadi usia, kemudian kita jadikan dengan kelompok usia. Nah, sekarang kita isikan adalah field ranges. Jadi kalau field ranges itu kita menggunakan range tertentu. Kalau tadi kan 12-20 berbeda range-nya dengan 20-50, berbeda dengan 51 sampai 88. Kisaran nilainya berbeda. Kalau kita menginginkan kisaran nilai yang sama, kita gunakan field ranges ini. Yaitu kita mulai dari angka yang paling kecil tadi 12 sampai tertinggi 88, kemudian kita mau bagi dia menjadi kisaran nilai berapa. Katakanlah kita isi menjadi 10. Jadi kita punya kelas kategori yang isinya 10 tahun. Kemudian kita klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Tulisan seperti low value, kemudian high value ini bisa Anda terapkan kalau Anda mau mengisikannya secara manual, yaitu low value itu adalah nilai terendah. Kemudian high value itu nilai tertinggi. Ya, nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita klik OK. Ini perintah komennya munculnya seperti ini. Kalau ini saya kan, itu munculnya seperti ini. Dan ini bisa Anda ketikkan secara manual. Ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan list. Kita tampilkan semua, oke. Maka dia munculnya seperti ini. Tadi isinya kelompok usia itu adalah remaja, dewasa, lansia. Tapi kemudian kita timpa, kita override dengan record yang baru. Maka kelompok usia itu akan terbentuk. Di sini Anda bisa melakukan override, tapi kalau misalnya data yang lama tadi yang remaja, dewasa, lansia itu mau Anda pertahankan dan Anda mau bikin kelompok usia ini sendiri, variabelnya sendiri, boleh saja. Tapi membentuk variabel baru dengan define baru tadi, seperti itu. Oke, sekarang kita mau lihat kayak apa sih sebaran datanya. Maka frekuensi, kita klik, kita pilih kelompok usia, maka akan muncul seperti ini. Yang paling banyak adalah usia 62 sampai 72 tahun. Saya itu sebanyak 24,64% dan seterusnya. Demikian.